Kita tidak marah orang kaya. Kita tidak perlu katakanlah ya menghakimi orang yang kaya, tidak. Kita bersyukur. Saudaraku, kalau tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, juga tidak ada orang kaya. Semua itu saling melengkapi. Tapi standar kita setujuan dengan Tuhan. Saudara dan saya, doa kita setiap hari, bahwa aku setujuan dengan Engkau ya Tuhan. Itu doa kita. Itu doa kita. Tuhan, tolong aku supaya setujuan dengan Engkau. Tolong aku supaya sepikiran dengan Engkau. Sampai pada akhirnya saudara dan saya bisa merasakan detak jantungnya Tuhan. Dan ketika kita bisa merasakan detak jantungnya Tuhan, maka itu membuat kita terus merendahkan diri, menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita sombongkan, tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini selain daripada kita hidup setujuan dengan Tuhan. Itulah yang terpenting. Dan untuk itulah kita ditebus oleh Tuhan. Untuk itu kita diselamatkan oleh Tuhan, supaya kita menjadi mitranya Tuhan, supaya kita menjadi hambanya Tuhan, supaya kita menjadi jongosnya Tuhan, menjadi abdinya Tuhan. Kita menjadi hamba-hamba yang melayani Tuhan. Yang setiap hari dalam pikiran kita berkata, aku tidak layak. Ini hanya kewajiban untuk melakukan tujuan Tuhan. Aku tidak layak. Ya, ketika ini kita mengerti, saudaraku, orang akan berlomba mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Orang akan berlomba. Tapi kenapa banyak orang tidak mau berlomba mengabdikan dirinya kepada Tuhan? Karena dia tidak memahami bahwa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa, untuk melakukan satu terobosan yang luar biasa, terobosan yang besar di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang percaya menjadi saluran kuasa kebangkitan ini. Orang percaya harus menjadi saluran. Saudara dan saya harus menjadi saluran. Siapapun kita harus menjadi saluran kepada orang-orang sekeliling kita. Ingatlah, kenapa kita menjadi Tuhan? Karena supaya banyak orang bisa mengenal Tuhan, akan banyak orang datang sama Tuhan. Itu tujuan. Jadi kita harus bisa menjadi saluran. Kalau tadi katakan hidup kita tersembunyi bersama Kristus, artinya kita menjadi saluran Kristus kepada banyak orang lain. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat, ini mungkin puncaknya, saudara. Ya. Kadang-kadang kan begini, ya aku kan sudah berkorban, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, maka aku punya haklah untuk mendapat ya penghargaan, mendapat pujian, ya mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan bisa lakukan itu. Tetapi seorang Kristen yang sejati, seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, saya mengingatkan kita, sebenarnya tidak ada pengorbanan. Sekarang saya bilang, ini kadang-kadang orang muncul di tengah-tengah pelayan-pelayan Tuhan. Aku kan sudah berkorban buat Tuhan. Ya saya berharap di sini tidak ada pernah ngomong itu. Saya bilang nggak ada kita berkorban buat Tuhan. Nggak, ini maaf ini rekan saya yang melayani Tuhan. Ini maaf ini ya. Nggak ada kita berkorban buat Tuhan. Saya ulang lagi, tidak ada kita yang berkorban kepada Tuhan. Saya mau tanya, korban apa? Jadi kalau saudara yang hadir hari ini, kalau saudara pernah berkata, saya mau tanya, korban apa yang kita beri sama Tuhan? Coba ini anak muda ini. Korban apa yang bisa kau beri sama Tuhan? Korban pujian penyembahan. Oke, kita sedikit agak berdialog. Saya bilang kan, itu hanya wujud daripada ketika kita memahami bahwa kita diciptakan Tuhan, ditebus oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada korban kita hanya pengelola. Kita ada pengelola. Coba, kalau kita bilang kita korban punya pengorbanan, oke lah, memang itu kita nyanyikan. Saya bilang,
yang memberikan pujian itu siapa? Tuh. Ini memang mungkin berbeda dengan orang. Tapi saya katakan, korban pujian penyembah yang memberikan kita pita suara siapa? Tuhan. Memberikan orang suara bagus Tuhan. Memberikan kerombongan kita Tuhan. Jadi tidak ada yang kita punya. Yang kita punya hanya kita pengelola. Nah ini kita harus ngerti supaya kita selaras dengan Tuhan. Yang memang sering kita lakukan sudah berkorban, sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tidurku, mengorbankan waktu. Saya bilang, waktu itu punya Tuhan. Siapa di sini yang punya waktu? Tuhan yang punya waktu. Aku kan sudah bertahan lapar, bertahan haus untuk melayani Tuhan. Yang punya perut siapa? Yang kasih perut itu siapa? Tuhan yang punya. Jadi sekali lagi kita hanya pengelola. Nah oleh karena itu sebagai orang percaya, mari kita kelola dengan benar talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Yang tidak setuju diam aja, gak apa-apa. Kita hanya pengelola. Tuhan berikan ada 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Itu kita hanya mengelola. Salah kelola, fatal. Itu yang punya 1 talenta apa? Jadi fatal kan? Dia bilang apa? Aku tahu kau tidak menuai, kau menuai di ladang yang kau tidak menanam, dalam kau tidak menabur. Oleh karena itu sembunyikan talenta itu. Nah itu pemberontak. Jadi orang yang tidak mengembangkan talentanya, orang yang tidak mengelola talenta yang Tuhan berikan kepada dia, itu pemberontak. Dan pemberontak tidak punya tempat di surga. Makanya saudaraku, mari kita hati-hati. Ya, kalau ada talenta Tuhan berikan kepada kita, seberapa pun talenta itu, saya mau katakan, mari kelola itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada korban kita, Tuhan yang menyediakan. Makanya Tuhan bilang apa? Biasanya berkata, Akulah yang menyediakan lembu untuk dikorbankan. Akulah yang menyediakan sapi untuk dikorbankan. Apa yang ku mau? Bukan korban kalian itu, bukan korban bakaran yang kuinginkan, bukan, tapi yang kuinginkan ketaatan kepada Tuhan. Nah saudaraku, kalau kita paham akan perkara ini, sama katakan, dan tinggal setia, saya mau katakan, kapanpun kita dipanggil Tuhan, saya yakin pasti masuk kerajaan surga. Banyak orang mental untuk melayani Tuhan. Kenapa? Merasa berkorban. Ya, merasa sudah berkorban. Apa yang kita korbankan? Gak ada. Segala sesuatu yang kita beri kepada Tuhan itu sudah Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kita. Segala sesuatu. Katakanlah kita beri uang misalnya. Itu Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kita. Sudah terlebih dahulu Tuhan memberkati kita. Jadi kita hanya pengelola. Mari kita pahami ini. Semua yang kita beri kepada Tuhan, Dia terlebih dahulu memberikannya kepada kita. Jadi tidak ada kita korban. Artinya, sesungguhnya kita ini tidak punya apa-apa. Jadi apa yang ada pada kita, itu pemberian Tuhan. Makanya ya kita harus kasih tahu sama keluarga kita, sama saudara kita, kalau ada yang sombong-sombong karena mungkin dia kaya raya, ingatkan dia. Kalaupun dia mati nanti paling 1 mobil ambulan membawa dia ke kuburan. Tidak ada ambulan sampai 5, paling 1 ambulan. Dia kalau nanti bangkai mayatnya dapat. Kalau dia jatuh di laut, mati di laut, ya kan? Kalau naik pesawat nggak dapat bangkai. Kenapa? Orang selalu sombong. Ya. Orang selalu sombong karena merasa itu karena usaha dia. Betul, memang kita harus bekerja. Tapi apa yang ada pada kita, itu semua berasal daripada Tuhan. Selagi kita hanya pengelolanya di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak perlu merasa sepertinya sudah banyak berbuat, gitu ya. Sudah banyak berbuat. Ya, saya bilang tidak ada yang kita perbuat. Kita
ketaatan kita. Nah, kesimpulannya, mari kita lihat kesimpulan firman Tuhan hari ini. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Ya, kesimpulannya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Ini kesimpulannya. Bolehkah kita baca bersama-sama ayat ini dengan iman? Saudara mau? Mari kita baca sama-sama ayat ini 3, 2, 1 ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan apa? Berpeganglah pada perintah-perintahnya. Apa? Karena ini adalah apa? Kewajiban setiap orang, kewajiban setiap orang percaya. Nah, saudara, pada berapa intensi? Akhir dari segala yang kita dengar. Saudara dengar khotbah, dengar firman Tuhan. Entah dari mana sumbernya saudara mendengar firman Tuhan. Rumusnya yang Tuhan katakan apa? Takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak banyak menuntut. Orang yang takut akan Tuhan, dia mengelola apa yang Tuhan berikan bagi dia. Untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, untuk kemuliaan Tuhan. Kita kelola itu. Kita kelola. Ya. Terus apa? Berpeganglah apa? Pada perintah-perintahnya. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan A, lakukan A. Jangan firman Tuhan A, lakukan Z. Kecuali kalau firman Tuhan bilang lakukan Z, ya lakukan Z. Nah, itulah orang yang sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati untuk menolong kita, melayakkan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Jadi pegang perintahnya, taati itu. Jangan usah berdebat dengan firman Tuhan. Jangan kita ajari Tuhan. Banyak orang karena mungkin terlalu pintar, terlalu jenius, dia ajari Tuhan. Jangan ajari Tuhan. Tapi mari kita membuka diri, mari kita membuka hati untuk kita mau terus diajari oleh Tuhan, untuk kita dididik oleh Tuhan, untuk kita diperlengkapi oleh Tuhan, untuk kita diperbaiki oleh Tuhan. Karena dalam diri kita ada banyak hal yang tidak baik. Supaya kita baik. Ya. Terus apa? Karena ini adalah kewajiban setiap orang percaya. Itu kewajiban kita. Nah, rujukannya tadi Lukas pasal 17:10. Kita melakukan apa yang pantas kita lakukan, dan kita berkata kepada diri kita, sesungguhnya aku tidak layak mendapat pujian, mendapat penghargaan, mendapat perhatian, tapi aku hanya melakukan apa yang wajib aku lakukan. Nah, kebenaran ini saudaraku harus bergulung-gulung dalam hati kita, harus bergelora dalam hati kita dimanapun kita berada, sehingga hidup kita bermanfaat. Saudaraku, Tuhan mau hidup kita bermanfaat. Apapun keadaan kita, hidup kita bermanfaat bagi Tuhan. Hidup kita bermanfaat buat kerajaan. Hidup kita bermanfaat buat saudara-saudara kita yang lain. Hidup kita bermanfaat bagi manusia. Karena Tuhan katakan, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Untuk itulah kita ditebus. Untuk itulah Yesus mati. Dan untuk itulah Yesus bangkit. Supaya kita semua bermanfaat bagi kerajaannya. Amin.